Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa eh, berinteraksi dengan salah satu komunitas epistemis yang penting sekali ya bagi demokrasi di Indonesia, yaitu LP3IS. Saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini pasang surut demokratisasi tata kelola SDA di Indonesia. Eh, Kalau kita bicara SDA dan tata kelolanya, sebetulnya itu kan sangat kompleks ya, karena kita bisa bicara di situ soal keragaman sistem tenurialnya, bagaimana sumber daya alam itu dikuasai dengan sistem tenurial yang berbeda-beda, ada yang berbasis adat dan segala macam. Lalu sistem produksinya juga berbeda-beda, ada yang tanaman pangan, ada yang untuk peternakan dan segala macam. Lalu skala penguasaan dan pengusahaannya juga berbeda-beda, ada yang petani skala kecil gitu ya, bahkan mungkin gurem, tetapi juga ada petani yang skalanya sudah kaya gitu ya, sehingga mereka bisa menggunakan alat modern ya untuk pengolahan lahannya. Nah, jadi di antara masyarakat sendiri ada keragaman itu, dan di antara mereka juga ada ketimpangan tentunya ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat ilustrasi ini, kita juga melihat ada tangan cukup besar gitu ya, yang ada di sini, dan itu menggambarkan bagaimana seringkali negara memberikan alokasi ya, sumber-sumber agraria kepada pemodal besar. Alokasi itu bisa berupa konsesi perkebunan, ya, kehutanan, pertambangan, ya, dan yang itu kemudian punya dampak juga pada perampasan tanah atau yang sekarang lebih dikenal dengan land grabbing ya, dengan dampak ikutannya ya, kerusakan lingkungan dan segala macam. Nah, tentu ini menjadi satu problem yang serius, dan saya mencoba untuk memahami apakah problem ini juga punya kaitan dengan soal demokratisasi gitu ya. Nah, sedikit mengenai konstitusionalisme agraria. Sebetulnya kalau kita kembali ke pasal 33 ayat 3, itu kan dinyatakan seluruh sumber-sumber agraria itu ya, bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu dalam penjelasan pasal ini di dalam UUPA pasal 1 ayat 1, itu bumi dan air dan kekayaan alam itu dijelaskan lebih rinci, dan kemudian di situ juga memasukkan ruang angkasa ya. Jadi pada tahun 60-an ada tambahan ruang angkasa yang ini belum kebayang pada tahun 45, tetapi ini juga sangat visioner karena sekarang kita merasakan bagaimana karbon ya, itu juga menjadi sumber daya alam yang penting ya, terutama di dalam konteks perubahan iklim global saat ini. Lalu dikuasai itu berarti memberi negara kewenangan yang disebut sebagai hak menguasai negara itu, dan kewenangan itu mencakup beberapa hal ini, dan di antara kewenangan itu adalah mengalokasikan sumber-sumber agrarianya itu kepada seseorang atau badan hukum gitu ya, atau sekelompok orang dengan jenis hak-hak tertentu, dan itu tujuannya adalah untuk sebesar kemakmuran rakyat. Nah, yang menarik adalah di dalam pasal 2 ayat 3 UPA, kemakmuran rakyat itu diartikan dengan apa ya, sangat komprehensif sekali ya. Jadi kemakmuran itu tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi di situ juga disebut dalam arti kebahagiaan. Jadi ada aspek psikologi, spiritual ya. Bagaimana masyarakat adat juga punya ketelekatan pada tanah dan segala macam, itu kan sebetulnya dimensi itu. Lalu juga kesejahteraan, nah ini dimensi ekonominya, dan kemudian juga kemerdekaan, dan ini artinya adalah dimensi politiknya. Nah, tiga dimensi yang menjelaskan makna kemakmuran itu kemudian diletakkan di dalam konteks relasi sosialnya ya, baik dalam masyarakat dan negara, maupun dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi ini menarik sekali, karena kalau kita menarik implikasinya dari situ, berarti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan di dalam aspek agraria itu harus terwujud di dalam masyarakat sendiri, di antara sesama masyarakat yang berbeda etnis, berbeda kelas sosial, ada perbedaan gender juga di situ, perbedaan kelompok umur, tetapi amanat konstitusi adalah itu harus diwujudkan
dalam masyarakat itu. Lalu tentu juga dalam kaitannya masyarakat dan negara, jadi bagaimana relasi negara dengan masyarakat itu juga harus demokratis dalam kaitannya dengan sumber-sumber agraria, dan tentu saja negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat harus cukup independen dalam kaitannya dengan relasi terkait agraria dengan negara-negara lain, dengan lembaga multilateral dan segala macam. Nah, tadi saya sudah mengilustrasikan bagaimana di dalam gambar yang slide pertama tadi itu ada dua jenis ketimpangan ya. Jadi ketimpangan di antara sektor pertanian rakyat sendiri, lalu antara pertanian rakyat dengan usaha skala besar. Dan kalau kita kembali ke UUPA, di situ sangat visioner sekali, di mana UUPA itu sekaligus mengadres dua hal ini. Jadi untuk mengurangi ketimpangan di sektor pertanian rakyat itu diamanatkan untuk menjalankan land reform. Lalu di dalam rangka mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian rakyat dengan usaha skala besar, yang waktu itu konteksnya adalah warisan kolonial, ada erfah dan segala macam, itu UPA juga menyatakan harus ada alokasi tanah untuk usaha bersama rakyat ya, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi HGU itu semestinya juga bisa diberikan kepada rakyat misalnya. Nah, kalau kita lihat pasal-pasalnya terkait dengan land reform ini, ada koreksi terhadap ketimpangan distribusi, ada pasal-pasalnya, lalu kaitannya dengan ketimpangan alokasi ini juga ada pasal-pasalnya ya. Saya tidak akan panjang lebar di situ. Nah, yang jadi masalah adalah konstitusionalisme agraria itu, kalau kita mengikuti sejarah perkembangan bangsa kita itu justru merupakan kisah pengingkaran ya. Kalau kita memahami bagaimana citizenship itu sebetulnya mencakup tiga aspek ini: politik pengakuan, rekognisi, lalu harus ada redistribusi, dan kemudian juga ada politik representasi. Nah, kita lihat bagaimana justru hal inilah yang diingkari gitu ya. Jadi misalnya bagaimana keragaman masyarakat adat, keragaman sistem pemerintahan di tingkat lokal oleh desa dengan beragam penamaannya dan segala macam, itu kan justru diingkari di masa Orde Baru ya, politik pengakuannya ini. Dan kemudian baru dipulihkan dengan adanya Undang-Undang Desa tahun 2014 itu ya. Tetapi pun cukup problematik, nanti saya akan sampaikan. Kemudian politik redistribusinya ini juga kisah pengingkaran ya, dan di dalam buku ini ditunjukkan bagaimana demokrasi itu justru tidak ada artinya bagi rakyat ketika dia tidak menjawab problem-problemnya rakyat ya. Antara lain adalah problem ketersingkiran dari akses terhadap sumber daya alam. Lalu di dalam politik representasi ini, kita juga melihat bagaimana perjalanan kita di dalam kebijakan terkait agraria itu juga makin lama makin mengalami defisit partisipasi ya. Jadi kalau kita memahami partisipasi itu sebagai mencakup ruang yang luas gitu ya, mulai dari invited space of participation di satu pihak yang disediakan oleh negara, dan di pihak lain adalah ruang partisipasi yang direbut ya, yang claimed spaces of participation. Maka dari sisi kebijakan negara itu sendiri, ruang-ruang yang disediakan untuk partisipasi dalam kaitannya dengan sumber daya alam itu semakin lama semakin menyusut gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya pendaftaran tanah ya pada era Soekarno ya tahun 61, itu jaminan partisipasi itu sangat kuat sekali ya. Panitia land reform di desa, di tingkat kecamatan itu harus mewakili organisasi-organisasi tani yang ada di situ. Lalu pengadilan land reform juga ada, dan itu juga ada representasi dari organisasi tani gitu ya. Dan pendaftaran tanah itu dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tanah-tanah yang potensial untuk menjadi objek land reform ya. Misalnya kalau tanahnya kelebihan atau tanahnya absenti ya, tanahnya dimiliki oleh orang di luar daerah itu untuk tujuan spekulasi dan segala macam, itu kan menjadi sasaran untuk di reform sebetulnya ya. Nah, pendaftaran tanah itu dilakukan desa per desa dalam rangka untuk mengidentifikasi objek-objek untuk di reform itu, dan itu selalu melibatkan panitia land reform yang membuka partisipasi yang sangat luas bagi organisasi tani. Memang ada problem karena
pada waktu itu terjadi politisasi yang sangat keras ya antar partai politik di tingkat nasional dan punya imbas sampai ke desa, sehingga terjadi konflik horizontal di antara petani gitu ya. Nah, tetapi kalau kita kemudian lihat pendaftaran tanah yang baru dikeluarkan kemudian di era Orde Baru, itu ruang partisipasi itu sudah sama sekali dihilangkan ya. Panitia Land Reform dihapus, Pengadilan Reform juga dihapus ya. Kalau kita lihat juga bagaimana pengukuhan kawasan hutan ya, jadi bagaimana hutan tuh tata batasnya ditentukan, itu juga sangat kecil sekali pelibatan masyarakat di situ. Begitu juga ketika sekarang ini pemerintah sedang mendorong TORA dan PS ya, Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, itu proses inventarisasi dan verifikasinya itu juga sedikit sekali melibatkan masyarakat. Masyarakat biasanya hanya dilibatkan di awal, tetapi kalau sudah masuk ke proses verifikasi dan segala macam, mereka tidak dilibatkan lagi. Sehingga seringkali terjadi gap yang sangat besar antara usulan masyarakat dengan kemudian peta yang kemudian disahkan oleh pemerintah untuk dilepas dari kawasan hutan atau yang kemudian untuk diredis. Kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemerintahan desa yang sangat sentralistis, sangat seragam model desa di Jawa itu ya, kemudian dikoreksi ya dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, ini regulasi baru, desa baru, begitu klaim pemerintah. Tetapi kalau kita lihat pengaturan-pengaturan terkait sumber daya alam di dalam Undang-Undang Desa itu, maka kita akan melihat bagaimana rekognisi dan subsidiaritas, itu dua asas penting di dalam Undang-Undang Desa, itu hampir boleh dikatakan mandul ketika itu sudah terkait dengan sumber-sumber agraria. Ini saya tulis di jurnal ini yang diterbitkan FISIP UI. Lalu dalam artikel lain dengan beberapa studi kasus bersama kawan-kawan di Sage Institute, kami juga menunjukkan bahwa bukan saja mandul, tetapi dalam konteks tertentu Undang-Undang Desa itu justru menyebabkan ancaman eksklusi ya. Kita misalnya ingat kasus Salim Kancil misalnya, bagaimana kewenangan kepala desa itu justru digunakan untuk memberikan izin-izin penambangan pasir ya yang merusak ekosistem lokal, dan juga kemudian dilakukan dengan cara yang sangat otoriter gitu ya, sehingga sampai menimbulkan korban jiwa misalnya ya. Jadi bahwa Undang-Undang Desa itu banyak memberikan pembaruan iya, tetapi ketika kita kembalikan lagi pada isu sumber daya alam, maka tampak sekali bahwa proses demokratisasi di dalam Undang-Undang Desa itu sama sekali tidak memadai gitu ya. Nah, yang juga penting kita lihat setelah kita memasuki era reformasi ini, yang harapannya era reformasi ini bukan hanya demokratisasi politik, tetapi juga demokratisasi ekonomi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi politik alokasi ya, agraria itu justru di era reformasi ini laju ketimpangannya ya, laju produksi ketimpangan sumber-sumber agraria itu justru melebihi ya dari 30 tahun Orde Baru, padahal reformasi baru 20 tahun ya. Jadi kalau kita lihat berbagai skema bagaimana sumber-sumber agraria itu dialokasikan, itu kan bisa mencakup banyak skema ya, bisa devolusi dan segala macam, penerimanya juga bisa macam-macam, termasuk penerimanya masyarakat gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan ya, alokasi yang diberikan oleh pemerintah kepada baik instansi pusat, pemerintah desa maupun badan hukum itu jauh lebih dominan ketimbang yang diberikan kepada rakyat gitu ya. Dan lebih-lebih pada masa era reformasi alokasi yang diberikan kepada perusahaan itu 20 tahun era reformasi itu jumlahnya melebihi 30 tahun era Orde Baru gitu ya. Jadi ini menimbulkan ketimpangan, menimbulkan konflik sosial, menimbulkan kerusakan lingkungan ya, krisis ekologi juga, jadi dampaknya banyak. Ini saya ambil data dari KLHK sendiri, jadi ini hanya yang menyangkut kawasan hutan, data di luar kawasan hutan untuk perkebunan, tambang dan segala macam, terus terang tidak ada perbandingan semacam ini, kita tidak punya karena tidak dibuka oleh pemerintah. Tetapi
untuk alokasi lahan yang ada di dalam kawasan hutan, di sini kita bisa melihat bentuk-bentuk alokasinya itu diperuntukkan untuk macam-macam tujuan, tetapi sasarannya ini bisa dibandingkan ya antara yang diberikan kepada swasta dengan yang diberikan pada masyarakat dan kepentingan umum itu timpang sekali ya, di mana swasta menerima 40 juta hektar lebih, masyarakat hanya 1,7 juta, itu hanya 4,14%, sementara kepentingan umum hanya 41,2% ya, 41 ribu ya, atau 0,1% ya. Dan ini menunjukkan bagaimana politik alokasinya sudah sangat tidak adil sebetulnya ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan era kolonial justru mungkin lebih parah kondisi ini. Nah, kondisi ketimpangan ini kalau kita bandingkan menurut periode waktunya, maka kita akan lihat di sini bahwa yang kalau dijumlah ya antara kabinet pembangunan ini era Orde Baru dengan kabinet reformasi sampai data ini awal 2018, maka alokasi itu justru lebih banyak diberikan kalau di total ya, lebih banyak diberikan selama era reformasi ya ketimbang selama era HTI gitu ya. Selama era Orde Baru gitu ya. Jadi produksi ketimpangan itu justru makin cepat ya, makin tajam, makin timpang di era reformasi. Padahal ini belum ada undang-undang Omnibus Law ya. Apalagi kalau sekarang ada undang-undang Omnibus Law. Nah, apa konsekuensinya gitu ya? Nah, saya cepat aja ini ya. Jadi kalau kita melihat ketimpangan tadi, ternyata itu ada satu laporan dari Oxfam ya kalau tidak salah, yang ini saya kutip ini, dari Megawati Institute ya. Dia membuat perhitungan ketimpangan kekayaan dengan mendasarkan pada simpanan uang di bank gitu ya. Nah, ternyata ketimpangannya itu mirip sekali dengan ketimpangan di bidang agraria ya. Jadi kalau 56% aset nasional terkait tanah itu dikuasai oleh hanya sekitar 0,2% populasi. Jadi betapa timpangnya ya, 0,2% populasi itu menguasai 56% aset nasional yang terkait tanah. Maka mirip sekali dengan proporsi itu, 56,87% dari total aset keuangan di bank-bank nasional itu dikuasai oleh 0,11% pemilik rekening yang simpanannya itu di atas 2 miliar. Jadi kurang lebih seperti itulah kondisinya. Jadi dengan ini sebetulnya ingin disampaikan bahwa sebagian besar dari ketimpangan kekayaan itu berasal ya atau merupakan kontribusi dari penguasaan aset agraria yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi ini mungkin 2 slide terakhir, mohon maaf kalau kelewatan. Jadi kita penting ya dalam rangka demokratisasi tata kelola sumber-sumber agraria atau sumber daya alam ini untuk kembali ke konstitusionalisme agraria, di mana di situ tujuan ya dari sumber-sumber agraria itu dikuasai oleh negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan di situ diartikan kesejahteraan, kemerdekaan, dan kebahagiaan ya. Ini saya balik, kalau di bunyi aslinya kebahagiaan dulu. Nah, ini sesungguhnya bisa menjadi parameter bagi kita untuk menilai ya kemajuan atau kemunduran dari demokratisasi tata kelola sumber daya alam kita ya. Sehingga dari kesejahteraan ini kita bisa mengembangkan apakah tata kelola agraria itu pro-pur gitu ya. Lalu dari sisi kemerdekaan ini kita bisa membuat satu kriteria, karena kemerdekaan berarti aspek politik, apakah ini tata kelola agraria kita itu semakin demokratis atau tidak gitu ya. Nah, dan dengan begitu ini sesungguhnya juga bisa menjadi kerangka evaluasi kebijakan ya untuk pembaruan desa, undang-undang desa, di mana demokratisasi tata kelola desa itu harus terintegrasi dengan demokratisasi tata kelola agraria ya. Jadi tidak saja menata hubungan desa dan negara, tetapi juga menata hubungan intra dan antar desa, dan penataan itu mencakup dimensi bagaimana sumber-sumber agraria itu menimbulkan manfaat ekonomi dan sekaligus manfaat politik. Lalu
ada matrik yang seperti ini, dan itu artinya bagaimana arus membangun desa dari atas itu juga harus diimbangi dengan desa membangun dari bawah gitu ya. Jadi ada dimensi yang semacam ini. Ini tentu panjang diskusinya, tapi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau kelewat panjang.